Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Ahmad Daniel dari Ahmad Daniel Channel. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah saya mengecek kampas rem depan di mobil saya, yaitu Nissan Evalia. Nah, ini adalah mobil Evalia saya yang sebenarnya sudah berumur kira-kira 5 tahun. Nah, posisinya memang sering saya rawat, tapi tidak dirawat rutin di bengkel resmi. Saya punya langganan montir khusus yang bisa dipanggil ke rumah. Nah, kali ini saya ingin ngecek apakah kampas depan dari mobil ini sudah mau habis atau belum. Jadi sebelum mekaniknya datang, saya ingin cek sendiri sekalian belajar bagaimana cara melihat ketebalan kampas depan. Saya berkonsultasi dengan Om Pras, namanya dia si mekanik, bagaimana caranya membuka dan melihat ban agar kampasnya lebih kelihatan. Karena dalam posisi tidak terbuka, kampas tidak kelihatan. Oke, untuk itu kita harus buka bannya. Peralatan yang dibutuhkan adalah standar saja, dongkrak bawaan dari mobil Nissan Evalia sini. Lalu kita cek dulu bagaimana cara penggunaannya. Ternyata ini adalah dongkrak mur ya, bukan dongkrak hidrolik atau dongkrak minyak. Jadi sistemnya bukan dipompa, melainkan diputar sesuai arah jarum jam. Kita coba apakah naik. Nah ya, ini sistemnya simpel, tinggal diputar ke searah jarum jam saja. Memutarnya bisa menggunakan alat yang disediakan, yaitu berupa tuas yang juga disediakan oleh satu paket dari dongkrak tersebut. Ada dua tuas atau dua besi. Besi pertama adalah kait dongkrak. Besi kedua adalah kunci ban yang juga bisa berfungsi sebagai kunci atau alat bantu pemutar dari kait dongkrak ini. Nah, jadi bisa disambungkan ke bagian depan, tinggal dimasukkan, lalu bisa dipakai sebagai alat bantu dorong. Jadi cukup praktis dan bisa digunakan di mana saja. Oke, sekarang saya berusaha meletakkan dongkrak di posisi yang aman dan tidak terlalu berat. Nah, kali ini saya dibantu putra saya, yaitu Fauzan, yang juga punya channel sendiri di Hunain Channel. Nah, Fauzan meminta saya untuk bantu memutar dongkrak. Oke, saya persilakan karena posisinya sudah cukup aman untuk diputar dongkraknya. Nah, putaran dongkrak ini memerlukan tenaga ekstra karena memang yang namanya mengangkat mobil pasti sangat berat. Jadi posisi dongkraknya juga harus diposisikan dengan pas dan tenaganya juga harus dipersiapkan. Oke, selanjutnya setelah kita selesai mengangkat mobil, bannya sudah bisa terangkat, kita lakukan pembukaan kunci dari roda, yaitu 4 buah mur ya. Nah, pembukaan mur ini menggunakan tenaga yang kuat sehingga kita harus membukanya saat ban masih terkunci, tidak bisa maju, lalu kita injak dengan tuas pembukanya tersebut. Oke, setelah bannya berhasil dibuka, bisalah dengan jelas terlihat sistem remnya ya, sistem kampas dan cakramnya, disc brake. Bisa kelihatan lah di situ menggunakan disc brake yang ventilated, yang ada ventilasinya, dan itulah bentuk dari cakramnya, posisinya di situ. Kampasnya ya, kampasnya ternyata masih tebal sekali, hampir terlihat seperti normal yang baru diganti ya, kampas baru. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Saya asumsikan yang ban kanan ini sudah masih cukup tebal, yang kiri juga saya asumsikan masih juga tebal, karena rem kanan dan kiri pasti digunakan dengan kekuatan yang sama. Oke, kita punya PR untuk mengembalikan roda kembali ke posisi semula. Kita kembalikan rodanya, lalu masukkan ke 4 bautnya. Jangan lupa untuk melakukan pengancangan yang dengan hati-hati ke semua baut, ke semua murnya harus dikencangkan secara merata.
jangan dilakukan pengencangan yang terlalu kuat di satu mur saja, harus didistribusikan. Oke, kembali si putra saya Fauzan melakukan pengencangan. Nah, kegiatan ini tidak berat karena hanya pemutaran mur saja. Oke, setelah murnya berhasil terpasang, kita bisa turunkan dongkrak agar mobil kembali menapak tanah. Oke, si Fauzan melakukan pemutarannya. Videonya dipercepat agar menunjukkan prosesnya yang lama, tapi perlahan demi perlahan mobil pun turun. Nah, tapi karena dia tenaganya sudah kecapean, akhirnya saya gunakan tenaga saya, dan ternyata dia punya kesalahan teknik pemutaran, dan dengan menggunakan teknik ngepas memutarnya jauh lebih mudah. Nah, ini yang penting adalah pengujian roda tidak dikencangkan dengan kekuatan yang besar ya, kencangkan dengan cara diinjak, karena kalau tidak diinjak maka dia belum rapat. Nah, saya mengecek lagi dengan cara menginjak dengan badan saya, dan ternyata memang masih bisa didorong diberi tekanan sampai benar-benar terkunci. Oke, demikian selesai videonya. Sudah dicek kampas remnya sudah masih tebal, dan ban sudah dipasang dengan kembali rapi. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.